Halo teman-teman, salam sehat selalu. Bayern Munchen atau di Rotten out dari percaturan UCL atau Liga Champions musim ini 2021-2022. Mereka kembali gagal untuk bisa mendatangkan kemenangan, menghajar tamunya Villarreal atau si kapal selam kuning ini, Yellow Submarine. Ya, keunggulan Robert Lewandowski yang mencetak gol di menit ke-52 tidak mampu dipertahankan oleh tim asuhan Julian Nagelsmann. Bahkan 2 menit menjelang pertandingan berakhir, pemain pengganti Samuel Chukwueze ya menggagalkan mimpi Munchen untuk terus melaju sampai semifinal, bahkan untuk bisa melihat adanya pertambahan waktu. Dan ini dihukum langsung. Umpan matang dari Gerard Moreno di menit 88 membuat Chukwueze ini lolos dari hadangan Upamecano dan mencetak gol dengan kaki kirinya tanpa bisa diantisipasi atau diselamatkan oleh penjaga gawang terbaik Munchen dan kiper nomor 1 di Jerman tentunya, Manuel Neuer. Ini menjadi malapetaka bagi Munchen karena kembali gagal untuk bisa melaju ke fase yang lebih penting sampai di 4 besar dan melihat untuk kemungkinan mereka ke final. Ya, Munchen terakhir menjadi juara di UCL pada 2020 setelah mengalahkan PSG. Tapi pada musim lalu juga mereka disingkirkan oleh PSG sebelum mereka melaju ke semifinal. Apa yang terjadi dengan Munchen memang di luar ekspektasi. Sejak Hansi Flick pergi, Nagelsmann datang dari Leipzig, ya, membawa Sabitzer dan Upamecano, tidak ada penunjukan peningkatan yang signifikan. Kalau di Liga oke lah, mereka mungkin bisa menjadi juara. Sekarang masih selisih 9 poin di atas Dortmund. 99% pasti juara. Tapi Munchen pun tersisih di DFB Pokal. Bahkan sebelum mereka masuk ke babak 16 besar, dikalahkan secara memalukan oleh Borussia Mönchengladbach dengan 5-0. Di Bundesliga pun sejauh ini mereka sudah 4 kali kalah, di samping ada 3 imbang. Dan saya pikir ini secara mental bagi Nagelsmann belum bisa untuk berbuat banyak dengan FC Hollywood. Terutama kalau kita ngobrol dengan atau berbicara di level UCL. Dan itu terlihat bagaimana Nagelsmann selalu, ya, sejak dia jadi pelatih, bermain dengan 3 back, sebuah pakem permainan yang saya rasa bukan ya yang diinginkan oleh seluruh pelatih Munchen sebelumnya, ya, karena Munchen ini terbiasa bermain dengan 4 back. Nanti Nagelsmann masuk ini baru dia coba untuk mengubah terus gaya permainan Munchen dengan melepaskan 3 back, ya. Itu yang terjadi melawan Villarreal. Kembali dengan Pavard di kanan, Hernandez di kiri, kemudian Upamecano ya di depan Manuel Neuer. Bermain dengan pola 3-2-4. Dia mendorong 4 pemain di lini serang dengan target bahwa mereka butuh gol memang. Setelah kalah di El Madrigal dengan 0-1 saat itu lewat gol Arnaud Anjuma, ya. Mereka memang butuh kemenangan, butuh gol banyak, lebih dari 1. Ya, menghadapi Villarreal yang datang ke Allianz Arena. Makanya dengan 3 back ini dan 2 di tengah untuk menjaga kedalaman, yaitu Goretzka dan Kimmich, itu ada 4 pemain yang ada di depan. Ada termasuk Musiala, Müller, Kingsley Coman dan Leroy Sané ada di kiri. Meninggalkan seorang Robert Lewandowski ada di depan. Tetapi upaya opsi dengan taktik strategi yang dimainkan Nagelsmann ini, ya, mereka boleh menguasai permainan secara ball position sampai 68%. Bahkan ada 23 tembakan yang mereka lancarkan terus ke gawang Geronimo Rulli, penjaga gawang dari Villarreal. Ya, tetapi mereka sulit bisa mendapatkan banyak on target, hanya 4 on target. Ini menandakan bahwa pertahanan yang dibangun oleh anak-anak Villarreal, ya, ini bagus sekali. Ya. Taktik yang dikembangkan oleh pelatih Unai Emery, mantan pelatih Arsenal, sangat baik. Ya. Mereka bermain dengan 4-4-2. Tapi begitu kehilangan bola, cepat sekali untuk Dani Parejo, ya, Etienne Capo akan cepat membantu 4 pemain belakang, termasuk Raul Albiol di sana, ada Voigt, ya. Kemudian ada Pau Torres, ya, Estupinan yang tampil sangat disiplin di belakang. Ini yang menyulitkan, membuat pemain-pemain Munchen ini serasa frustrasi sepanjang pertandingan sebelum ada gol di menit 52 dari seorang Robert Lewandowski. Tetapi cara bermain mereka, ya, rapat, ya, dalam, fokus bermain di belakang, menyulitkan bagi pemain-pemain
Munchen ini. Dan mereka termotivasi ya setelah menang 1-0, di mana Munchen tidak mencetak gol di Madrigal untuk pertama kali dalam 3 tahun terakhir, ketika mereka selalu kalau tandang selalu bisa membuat gol. Ini yang bikin bagi anak-anak Villarreal itu merasa bahwa mereka mampu untuk mengagalkan Munchen walaupun mereka harus datang ke Allianz Arena. Karena mereka sudah melihat kalau mereka mereka bisa mengagalkan setiap serangan Munchen ketika di Madrigal dan Munchen kalah, mereka pasti bisa untuk menjalankan taktik yang sama. Dan Emery memperlihatkan itu ya, dengan Lo Celso yang lebih banyak bergerak dari sayap dan Coquelin ya, yang juga ketika kehilangan bola dua pemain ini sering untuk bisa membantu lebih ke dalam. Penampilan juga Rulli sebagai penjaga gawang juga oke ya, di bawah Mister, tapi tentunya dengan 2 bek tengah mereka, Albiol dan Pau Torres. Ini yang luar biasa. Ya, memang hanya 4 on target sepanjang pertandingan. Wajar karena mereka akan bermain lebih bertahan, hanya counter attack, tapi counter attack dari Villarreal ini luar biasa. Bisa selalu mengerikan ya, menggoyang pertahanan Bayern Munchen. Dan mereka hanya mendapatkan 1 on target. Satu-satunya on target itu lewat gol Samuel Chukwueze di menit 88. Ya. Dan mereka tahu ketika datang di Allianz, pasti tuan rumah akan menggerakkan segala kemampuan mereka untuk bisa mencetak gol. Nah, bagaimana mereka cara untuk bisa bertahan? Jadi bukan bertahan secara di daerah, tapi juga memarking lawan. Tidak ingin membiarkan Lewandowski itu bebas ya. Jadi mereka terus bisa rapat dengan Lewandowski. Tugas Voigt dan Estupinan itu selalu bisa menggagalkan serangan-serangan dari sayap, baik oleh Kingsley Coman atau Leroy Sané, karena ini 2 pemain yang berbahaya dalam saat membangun serangan Munchen ya. Bagaimana juga Munchen kalau membuild up serangan dari belakang sangat baik, sehingga pertarungan juga yang di tengah ini keras sekali dengan Etienne Capau yang lebih bertahan, Dani Parejo di sana untuk bisa mengawasi pergerakan dari Goretzka dan Kimmich. Ya, 2 gelandang yang sangat kuat dari Bayern Munchen ini. Dan mereka ternyata berhasil ya. Mereka membungkam apa yang selalu dikatakan oleh Julian Nagelsmann ketika undian, udah mengatakan bahwa mereka udah yakin pasti lolos ke semifinal. Mereka akan menamatkan perlawanan dari Villarreal ketika di leg pertama. Nah, ini yang membuat anak-anak Villarreal ini agak sedikit geram juga dengan pernyataan dari Nagelsmann ya. Seakan-akan terlalu meremehkan mereka. Dan mereka membalas itu di Madrigal dan menang. Dan juga mereka berpesta di Allianz Arena ya. Taktik Emery itu memang hanya bertahan ya. Mereka hanya menunggu counter attack. Itu saja yang mereka lakukan. Karena mereka tahu pasti mereka akan dikepung habis oleh Munchen. Kalau mereka coba bermain menawarkan dengan terbuka, ini berbahaya. Munchen akan melalap mereka. Ya, kalau mereka bermain dengan sangat ofensif. Tapi ini taktik yang bagus. Bagian dari strategi Emery yang mantap. Ya, yang jitu yang dia harus lakukan untuk bisa meredam kecepatan pemain-pemain Munchen yang bermain secara ofensif dan agresif ya. Bergerak dari semua lini. Dan Munchen tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Ini sebuah kekecewaan tentunya bagi Munchen, dan juga bagaimana evaluasi tentunya akan diberikan kepada pelatih Julian Nagelsmann karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari manajemen Munchen ya. Mereka begitu bagus di babak fase grup, tidak terkalahkan, luar biasa mereka tampil, tapi kemudian terseok-seok ketika maju di babak fase knockout. Itu juga sudah terlihat ketika mereka imbang melawan Salzburg walaupun menang 7-1 di leg kedua, dan akhirnya 2 pertandingan melawan Villarreal mereka tidak berkutik, hanya mampu membuat 1 gol dan mereka harus kalah dengan agregat 2-1 melawan Villarreal. Sekarang Yellow Submarine ini maju ke babak semifinal. Mereka akan menantang pemenang antara Liverpool dan Benfica, dan saya pikir ini Liverpool karena main di Anfield, Liverpool akan menang. Ya, dan pertemuan ini akan sangat bagus bagi Jurgen Klopp karena Klopp menginginkan memang ya siapapun sebenarnya, mau Munchen mau Villarreal, tapi dengan Munchen out ini agak sedikit lebih ringan. Namun tidak boleh menganggap enteng karena Villarreal ini sudah membuktikan mereka sebagai kuda hitam saat ini yang berada di semifinal. Mereka menyambutkan semifinal dengan kegembiraan. Sebagai underdog tentunya akan bagus buat mereka, motivasi mereka bermain tanpa beban, dan ini hati-hati bagi
Liverpool ketika harus ketemu dengan mereka, ya bukan tidak mungkin mereka akan melaju sampai ke final dan menjadi juara, ya untuk pertama kali di Liga Champions, dan mereka bisa melaju sampai ke semifinal. Bagi Villarreal ini untuk kedua kali dalam sejarah mereka, sejarah klub ini. Klub kecil sebenarnya, ya yang berada di wilayah Castellon, ya yang bahkan penduduknya itu lebih besar dengan kapasitas stadion Allianz Arena, ya mereka hanya mungkin 51 sampai 52 ribu jiwa, ya yang berada di Castellon ini. Allianz Arena jauh lebih besar, ya dari penduduk yang ada di Villarreal ini. Namun mereka membuktikan sekarang sebagai klub kecil, ya yang mungkin tadinya hanya underdog karena mereka itu melaju di fase grup, itu di bawah Manchester United di fase grup, ya. Dan mereka lolos juga karena tertolong sebagai juara bertahan di Liga Eropa. Tapi sekarang mereka ada di semifinal. Ini berbahaya buat pasukan Unai Emery. Nah, pada 2005-2006 itu pertama kali mereka melaju ke semifinal di UCL. Saat itu Villarreal ini masih ditangani oleh Manuel Pellegrini yang juga pernah membawa Manchester City bisa menjadi juara di IPL. Dan nama-nama Villarreal saat itu bagus, ya. Ada Santi Cazorla yang sebelum datang ke Arsenal, mereka punya Diego Forlan, ada Juan Roman Riquelme dan Juan Pablo Zorin, dua gelandang terbaik Argentina saat itu. Jadi ini pemain yang bagus. Mereka meminjamkan seorang pemain juga kalau nggak salah itu dari Juventus, ya, Alessio Tacchinardi yang datang di Villarreal saat itu. Jadi ini tim yang oke. Ada pemain hebat Meksiko yang sangat bagus, ya, di garis depan. Ada Guillermo, ya yang bermain di sana. Jadi Villarreal ini memang sudah punya pemain-pemain yang top saat itu, dan ini untuk kedua kalinya mereka bisa mendapatkan jatah untuk lolos ke semifinal. Dan tentunya ini sangat mengejutkan. Kalau pada 2005-2006 mereka mengalahkan Glasgow di 16 besar, menyingkirkan Inter Milan di babak perempat final, tapi kemudian mereka kalah di semifinal dari Arsenal. Itu pun dengan hanya 1-0 Arsenal menang di Emirates dan bermain 0-0 di Madrigal. Sehingga Arsenal yang ke final ketika itu berhadapan dengan Barcelona. Dan Arsenal kalah dengan 1-2 karena Barcelona di semifinal itu menyingkirkan AC Milan. Itu di UCL 2005-2006. Nah sekarang Villarreal sekarang ada di semifinal menantang Liverpool. Dan kita tidak tahu Madrid akan ketemu dengan siapa, karena nanti pagi akan bertarung antara ATM dan City. Akan lebih seru tentunya kalau City yang ke final dan bertarung melawan Madrid. Dan memungkinkan saya pikir di sini terjadi sesama final antara klub-klub Inggris, Liverpool dan City, atau final sesama klub Spanyol, Villarreal dan Real Madrid. Itu bisa saja terjadi, ya. Tapi lebih enak memang salah satu penantang dari Spanyol dan Inggris yang akan bertarung, entah Madrid dan Liverpool atau City dan Villarreal. Kita akan lihat nantinya dalam pertarungan semifinal ke depan. Jadi selamat buat Yellow Submarine, ya, si kapal selam kuning ini yang sudah menenggelamkan Bayern Munchen. FC Hollywood tidak berdaya ketika bermain di Allianz Arena. Dan ini memang sungguh mengecewakan buat mereka. Biasanya Munchen itu kalau sudah mencetak gol pertama, ini akan terus menerus, dan Emery tahu, anak-anak Villarreal juga tahu ini berbahaya. Makanya mereka lebih ketat di dalam cara bertahan, ya. Di daerah mereka sendiri tidak memberikan kesempatan ruang tembak sedikit pun bagi pemain-pemain Munchen. Terutama Lewandowski yang hanya mendapat satu kesempatan untuk bisa membuat gol. Dan itu kan terlihat dengan hanya 4 on target. Walaupun 68% mereka menguasai bola, ya, hanya 32% dari Villarreal. Ini membuktikan bahwa di jantung pertahanan ini sangat kuat. Siapapun yang akan melawan Villarreal, ini harus dilihat, termasuk bagi Liverpool kalau Liverpool ke semifinal, karena mereka punya barisan belakang yang sangat bagus. Sampai di sini pembicaraan saya, dan kita tinggal tunggu siapa pemenang, ya, 20 pemenang yang akan menerima hadiah uang dari produk Leones, persembahan dari PT SKA Prima Eva tentunya. Dan saya masih akan melihat nantinya mensortir hasil skor dari Chelsea yang bermain melawan Madrid untuk Anda bisa mendapatkan kaos Leones dan juga sendal dari produk Leones ini, ya, yang akan ada, ya. Ini produk-produk yang bagus, ya, kalau saya bisa bacakan di sini dari Malibu Army. Wah, ada juga ini, ya. Ya akan Anda bisa mendapatkan Black Andes.
Jadi Anda bisa dapatkan ini yang untuk skor Madrid dan Chelsea. Sampai di sini ya pembicaraan saya tentang review hasil pertandingan yang tentunya mengecewakan bagi Bayern Munchen ketika mereka harus tersingkir di babak perempat final UCL. Ciao.